Oke teman-teman, di hari yang ketiga ini, Prince Enterprise berusaha untuk memblokir semua komunikasi melalui email pada jaringan email milik perusahaan Santa, dan semua akses kepada admin panel itu hilang. Di sini kamu diminta untuk mencari akses kembali ke admin panel tersebut. Jadi tema story-nya kali ini adalah kita ingin melihat konten dari suatu website. Nah, kita bisa menggunakan sebuah teknik yang namanya adalah content discovery. Dan maksudnya konten di sini adalah aset-aset yang diupload ke dalam sebuah website. Kemudian dia berada di sana, entah itu berupa gambar, folder, atau file-file lain yang ada di dalam website tersebut. Ini adalah salah satu contoh konten dari sebuah blog, yaitu WordPress. Dan di sini ada 3 buah folder dan 1 buah file, yang mana kalau kita lihat filenya ini adalah file yang sangat menarik buat para hacker. Jadi ini adalah gambaran utuhnya. Tapi selain itu, kalau misalkan teman-teman melakukan content discovery, teman-teman juga bisa menemukan beberapa hal lain seperti file-file konfigurasi, password, backup, kemudian content management system, dan bahkan administrator dashboard, di mana form login yang berbeda dari form login pada user umumnya. Ini adalah form login milik administrator. Kemudian teman-teman juga bisa menemukan berbagai file dengan ekstensi tertentu, misalkan PDF, Doc, Excel, kemudian TXT, dan sebagainya. Ini bisa digunakan, bisa menggunakan teknik content discovery. Dan salah satu tools untuk melakukan content discovery ini adalah Deerbuster. Deerbuster ini sudah pre-install di dalam Kali Linux dan sudah ada di dalam attack box-nya TryHackMe. Nanti seperti halnya yang sudah kita bicarakan di awal, apabila teman-teman melakukan serangan seperti melakukan fuzzing dan atau brute force, silahkan gunakan attack box supaya hasilnya itu tampil lebih cepat. Kalau misalkan menggunakan VPN itu bakal lama. Jadi nanti saya akan praktekkan menggunakan attack box-nya ya. Kemudian teman-teman setelah misalkan mendapatkan tempat untuk login administrator, itu kan beberapa website tuh punya yang namanya default credential atau istilahnya username password yang default, yang kalau nggak diubah apa-apa itu value-nya seperti itu. Ya, ini juga ada misalkan di home router, kemudian ada di beberapa login page, kemudian ada di beberapa fitur-fitur web, ada di beberapa plugin web itu memiliki namanya default credential. Default credential ini kalau misalkan nggak diubah, ini sangat berbahaya karena default credential ini umumnya sudah terlist atau udah terdaftar di internet. Jadi orang yang sekedar search ke internet itu bisa tahu bahwa username passwordnya default credential tertentu itu apa gitu. Misalkan untuk router D-Link atau router Huawei itu default credentialnya apa itu udah ketahuan. Tinggal search aja ke internet gitu. Terus kemudian kalau nggak diubah kan sembarang orang bisa login ke router teman-teman atau ke layanan teman-teman. Nah, di sini bahayanya dari default credential. Beberapa default credential, ini contohnya ya, misalkan administrator, sebagai username, kemudian passwordnya administrator, atau username-nya administrator, passwordnya password 123, kemudian username administrator, passwordnya let me in, ini sangat sering digunakan. Kemudian kalau teman-teman ingin mencari list dari default credential, teman-teman bisa temukan di checklist ini. Ini adalah sebuah GitHub yang mendaftar seluruh password, ya hampir seluruh password yang sering digunakan untuk login tentu saja. Nah, teman-teman coba lihat di default password.csv ini. Melalui GitHub aja udah bisa, kita bisa lihat beberapa
beberapa vendor. Ini adalah produk vendornya, kemudian username dan password. Coba misalkan kalau teman-teman punya router Huawei gitu ya. Nah, di sini username-nya admin, passwordnya admin, admin. Atau misalkan dari router D-Link-nya teman-teman. Nah, di sini ada username-nya blank, passwordnya admin. Atau admin A-nya besar, passwordnya nggak ada sama sekali. Atau username admin, passwordnya admin. Ini banyak sekali ya, udah di list sebenarnya di internet. Dan di sini ada dari total CSV ini bisa dapat 2865 dari ini yang berbeda, dari vendor yang berbeda, dari username password kombinasi yang berbeda. Ini kita udah bisa langsung lihat di internet dan kita bisa sebenarnya coba gitu ya ke layanan-layanan yang udah ada. Kalau misalkan di sana default kredensialnya nggak diubah, yaitu pasti vulnerable terhadap serangan-serangan semacam ini dengan default kredensial. Oleh karena itu, kalau teman-teman punya layanan, makanya diubah itu ya password, default passwordnya, default kredensialnya, baik username passwordnya kombinasi atau at least passwordnya aja yang diubah. Jangan sampai passwordnya itu yang udah di list di dalam daftar ini gitu ya. Terus di beberapa layanan di sini seperti contohnya di Bicycle IT di sini Bike IT ya, open source application untuk registrasi di komunitas sepeda. Di sini di dalam GitHub-nya itu udah ada ya, di dalam readme-nya atau di dalam file konfigurasinya udah ada. Kita bisa lihat secara jelas bahwa default credentialnya adalah administrator dengan A besar sebagai username dan passwordnya adalah password 123. Nah, di sini karena dia udah di list di internet, jadi kita gampang banget sebagai misalkan kalau ada attacker itu gampang banget untuk nyari informasi-informasi semacam ini gitu ya. Makanya kita nggak disarankan untuk menggunakan default credential. Nah, sekarang kita langsung masuk ke challenge-nya. Kita langsung masuk ke tantangannya. Kita akan cari jalan masuk untuk email yang tadi udah diobrak-abrik oleh Greens Network. Kemudian kita kembalikan seperti asalnya. Di sini kita akan melakukan start mesin dulu. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk masuk dan teman-teman deploy attack box ya nanti. Kalau saya ini udah deploy attack box, nanti tinggal di full screen aja. Kemudian di sini nanti di exit split view, kalian menunggu mesinnya ini up. Kita bakal menunggu 40 detik dulu. Setelah IP address-nya muncul, di sini teman-teman dapat satu private IP address dan kemudian bisa teman-teman copy, kemudian dimasukkan ke dalam di dalam ini ya, di dalam attack box, buka Mozilla dulu. Kemudian jangan lupa di sini masukkan ke dalam clipboard. Kemudian tutup clipboardnya lagi dan baru bisa di paste ke sini. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah page yaitu Greens Enterprise, an email solution built for you dengan 1000 download. Fungsionalitasnya juga nggak terlalu baik di sini ya karena emang website untuk CTF sih. Nah, seperti halnya tadi kita akan melakukan yang namanya content discovery dengan menggunakan Dirbuster. Nah, teman-teman buka terminal dulu di sini. Lalu teman-teman ketikkan DIRB. Teman-teman buka terminal, lalu teman-teman ketikkan DIRB, Dirbuster ya, sebagai Dirbuster, kemudian nanti HTTP, ini alamat IP-nya, kemudian kita ambil sebuah word list. Yang namanya adalah dir dari directory dir, kemudian dari common.txt.
Nah, dia akan berusaha untuk mencari ya, jadi akan mencari konten berupa folder ataupun file dengan semua entry yang terlist di dalam common.txt. Coba kita buka dulu ya untuk common.txt ini. Sembari menunggu prosesnya itu selesai. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Ada beberapa directory yang dicobakan, itu akan dipasangkan dengan IP address yang tadi ya, IP address 10.10.104.32 itu dipasangkan dengan directory ini. Jadi makanya ada 110.104.32/javascript seperti itu ya. Kemudian ada /admin seperti itu, yang mungkin ini adalah yang nanti akan kita coba ya. Ini juga akan kita coba ya, untuk aset gitu. Jadi itu dicobakan satu persatu. Jadi totalnya ada 4.000 entry yang kita cobakan. Oke, sepertinya di sini attack-nya udah selesai. Kita menemukan 4 yang bisa bisa di-scan oleh Dearbuster, yaitu admin, asset, JavaScript, kemudian ini ya yang di bawah ya, JavaScript, jQuery. Nah, kita bisa cobakan nih di dalam browser. Browsernya harus pakai browser yang di sini ya. Kalau belum VPN-nya belum jalan, jadi kita coba misalkan admin. Seperti itu. Nah, kita temukan tempat login khusus untuk admin, gitu ya. Kemudian aset. Begini. Oh, ternyata nggak bisa. Kita nggak bisa akses. Atau JavaScript. Ternyata juga forbidden. jQuery /jQuery ya, tadi ada satu lagi. Nah, di sini kita bisa akses. Tapi mungkin jawaban dari challenge kita nggak di sini. Kita akan masuk ke dalam admin. Kemudian di sini ada admin login page. Seperti halnya tadi, ada beberapa list default password yang mungkin bisa kita coba untuk menyelesaikan tantangan ini. Jadi kita coba administrator dulu. Administrator, kemudian passwordnya administrator. Nah, di sini ternyata di percobaan pertama kita udah menemukan kombinasi username dan passwordnya. Kemudian di sini kita temukan flagnya. Oke, berarti udah bisa kita jawab nih pertanyaan-pertanyaan di sini nih. Tadi masuk lewat admin ya, /admin ya, kemudian passwordnya administrator adalah administrator juga. Kemudian di sini flagnya kita kopikan. Nah, di sini kopikan flagnya. Nah, gitu untuk tantangan hari ketiga, artinya udah komplit dan ini merupakan teknik yang biasa digunakan baik oleh penetration tester atau bug bounty hunter. Nah, ini biasa dilakukan kalau melakukan biasa di execute kalau melakukan yang namanya black box penetration testing ya. Jadi kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu di situ ada konten apa aja di webnya. Kemudian kita coba cari tahu nih menggunakan Dearbuster itu.
Tapi keep in mind bahwa menggunakan Dearbuster ini secara masif itu bisa membuat websitenya itu down. Jadi ini bisa menjadi sebuah serangan denial of service juga gitu. Kalau misalkan resource-nya di webnya itu kurang, misalkan punya bandwidth yang kurang, atau punya RAM yang kurang, atau processing yang kurang, itu serangan Dearbuster ini karena mengirimkan traffic dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, itu bisa menyebabkan denial of service. Jadi teman-teman perlu berhati-hati di sini untuk menggunakan tools ini. Jadi untuk hari yang ketiga cukup sampai di sini dulu. Kita kembali esok hari pada tantangan yang keempat.